Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini masih bersama Fitri ya. Kali ini saya bersama Pak Tommy. Selamat pagi. Ya pagi juga Pak. Pak Tommy ini di sini sebagai koordinator keamanan karena di wilayah ini koordinator keamanan telah dibekali tentang ilmu budidaya ikan dan berkebun. Kita akan menengok karena di belakang kita ini adalah ada beberapa budidaya kolam bundar gitu ya Pak Tommy ya. Binaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya. Baiklah, untuk kita bincang-bincang kita akan masuk ke area kolam bundar. Baiklah Pak Tommy. Ini karena Pak Tommy ini tidak sendirian, ada beberapa kawan. Kebetulan di samping ini adalah ada kawannya Pak Tommy. Mungkin Pak Tommy bisa menjelaskan. Ini di samping kiri saya ada Pak Agus yang cukup senior juga untuk di bidang perikanan. Sebab di DKPP sendiri, di Nusantara sendiri itu ada beberapa bidang, dan kebetulan kita ada di bidang perikanan dan kelautan. Pak Agus ini cukup senior untuk perawatan ikan-ikan di sini. Oke, keren ya kawan-kawan ya. Mungkin ini adalah sekilas di saat kita bicara masalah perlelean, perikanan di dalam kita pemanfaatan lahan. Jadi walaupun kita melihat di depan ini adalah lebar sekali, kita bisa mungkin sewaktu-waktu di rumah pemanfaatan bisa ember juga ya Pak ya, bisa ember. Ini Pak, sekali lagi kita akan menanyakan terkait sebenarnya kita merawat lele atau berternak lele itu sulit atau tidak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, karena selama ini ada ilmu Jawa jare dan jare gitu, akhirnya kita bingung Pak. Jadi setelah saya beberapa lama di sini, berulang kali di sini, bahasanya sederhana sekali, dan ini mungkin yang akan menjadi bahan bagi kawan-kawan yang akan budidaya di luar. Jadi tidak merasa sulit, dipersulit dan menyulitkan diri. Ngoten nggih? Bisa dijelaskan mungkin dari awal sebelum bibit lele ini masuk. Boleh Pak Tommy atau Pak Agus monggo? Oh ya, Amit nggih? Monggo Pak Agus. Oke, para bapak dan ibu atau anak-anak sekalian yang berbahagia, kami di sini sedikit akan membagi ilmu kepada teman-teman semuanya, bahwasanya untuk pembesaran lele, di mana kita perlu bibit. Ya, bibit lele itu mulai menetas. Ya, jadi untuk penetasan mulai dari nol, kita karantina dulu antara 1 minggu sampai 2 minggu dari penetasan. Baru setelah umur 1 hingga 2 minggu itu kita bisa tebar langsung ke kolam pembesaran. Yang mana kolam pembesaran sebelum nantinya kita tebari, kita isi air dulu. Yang mana air itu nanti kita diamkan antara selama 3 hari 3 malam untuk menciptakan plankton-plankton atau makanan-makanan alami. Ya. Jadi nanti begitu air kita endapkan pada kolam itu, nanti akan timbul makanan alami berupa plankton dan lain sebagainya. Nah, itulah selama penyebaran ikan nanti di dalam kolam yang baru, nanti untuk lele, walaupun kita tidak kasih makan selama 1 atau 2 hari tidak apa-apa, karena sudah tersedia makanan alami yang tadi sebelum kita tebar untuk pengendapan air selama 3 hari 3 malam itu. Baru setelah nanti
2 hari kita kasih makan lele itu ya. Nah, lele itu nanti kita kasih pakan, caranya memberi makan nanti pakan yang kita kasihkan itu kita rendam pakai air dulu ya, Bu ya. Mungkin karena lelenya masih kecil ya Pak. Betul. Ya. Jadi nanti untuk menghindari kematian lebih tinggi, jadi makanya kita harus merendam untuk pakannya dulu agar istilahnya dibubur ya Pak ya? Ya betul, dibubur atau dimekarkan. Jadi nanti begitu dimakan si kecil atau bibit lele itu, nanti dia tidak akan mekar di dalam perut. Karena begitu ada pemekaran di dalam perut, nanti pakan ini nanti dia akan mengakibatkan kematian. Karena lele ini adalah rakus, ya dia rakus. Jadi begitu ada makanan berapapun nanti dimakan semuanya. Nah, begitu dia tidak mempertimbangkan kalau pakan itu nanti tidak kita basahi dulu, tidak kita rendam dulu, dia akan mekar di perut dan perutnya akan nyeplos, pecah, akan mengakibatkan kematian pada ikan itu sendiri. Ya. Nah, sedangkan untuk pemberian pakan setelah 2 hari kita taburkan, yaitu tadi direndam dulu, nanti pemberian pakan selama ini adalah 2 kali sehari. Ya, ya bisa per 12 jam, bisa jam 8 nanti kita kasih pagi, terus kemudian sorenya jam 4 atau bila ya itu nih yang penting pokoknya selama sehari 2 kali. Untuk perawatan itu sendiri, jadi kita mulai penebaran dari awal ya. Setelah si kecil ini kita tebar, itu nanti kita beri antibiotik. Gimana antibiotik itu kita terus terang di sini tidak pakai obat yang berupa kimia, tidak, tapi kita adalah obat alami yang kita manfaatkan di alam kita sekitar, ya, yaitu adalah daun pepaya. Ya, daun pepaya ini adalah antibiotik yang sangat baik untuk kesehatan ikan lele kecil ini. Karena begitu nanti kita kasih dalam 1 kolam ini kita kasih si daun pepaya itu nanti kita kasih 3 lembar, itu nanti dalam sehari atau 2 hari ini dia akan habis. Nah, dia akan habis, jadi akan antibodi dari si kecil itu atau si lele kecil ini akan menjadi kuat. Ya. Nah, ini untuk antibiotiknya. Nah, sedangkan untuk perawatan masalah air, kita di dalam 1 bulan mulai 0 kecil kita tebar di sini untuk 1 bulan ya, kurang lebih antara 1 bulan itu kita untuk pengurangan air baru kita mulai ya. Jadi mulai kecil itu tidak akan menimbulkan kotoran si kecil ini karena mereka beraknya itu masih tidak seberapa. Lalu nanti sekitar perkiraan antara 1 bulan itu kita sudah mulai perawatan air untuk menguras dari air itu sendiri. Kita kuras separuh ya, separuh dari isi kolam air ini kita buang airnya. Yang mana apa tujuannya untuk kita kuras separuh dari airnya ini, supaya nanti air yang kita masukkan, air yang baru itu tidak berakibat fatal kepada si kecil itu. Karena begitu air yang baru kita masukkan tanpa ada air yang lama, itu mengakibatkan stres pada lele. Kaget dengan airnya ya Pak ya. Karena air yang baru itu sendiri pun kan kita tidak dari air PDAM, jadi masih mengandung satu bahan kaporit yang sangat tinggi. Jadi makanya untuk air yang lama tetap kita endapkan separuh itu untuk pencampuran air yang baru untuk menghilangkan atau mengurangi kematian tingkat stres yang tinggi pada lele itu. Nah, selanjutnya setelah 1 bulan itu kita setiap minggu setelah umur ini 1 bulan itu kita harus separuh terus mengurangi air ini, separuh terus bergantian dari beberapa kolam ini kita urut ya, kita urut 1 per 1 setiap hari kita kurangi dalam 1 minggu itu untuk 50% dari isi air kolam itu untuk menghindari tingkat kematian itu. Selama masa panen 3 bulan itu terus kita lakukan itu. Rutin ya Pak ya? Rutin. Karena apa? Ini untuk satu juga menghilangkan endapan air yang ada di bawah. Jadi begitu kita nanti ini kita buka, kita kuras. Oh, ini sebagai lubang kontrol. Ini bisa Bu kesini sebentar. Ini kita beri contoh cara pengurasan nanti kolam ini ya. Jadi pengurasan kolam ini cukup ini karena kita kolam bundar menggunakan sistem yang
dibilang agak maju sedikit. Jadi kita untuk pengurasan air kita cukup batuk ini kita pas ya. Nah ini kita kurangi kotorannya, dia akan keluar tadi ya, kotorannya tadi yang hitam apa itu nanti akan keluar. Nah ini untuk mengurangi air di sini agar air bisa netral. Kemudian kita tambahi baru dengan air PDAM yang baru itu 50% dari pengurangan yang itu ya. Nah, ini untuk sistem perawatan air. Ini kita lakukan rutin setiap 1 minggu sekali selama 3 bulan masa panen itu. Betul. Itu berarti kalau panen berarti nanti kita keringkan ya Pak ya. Kita selesaikan. Kita keringkan 1 atau 2 hari, lalu cepat langsung kita isi. Karena untuk menghindari kebocoran pada kolam terpal itu sendiri. Karena begitu dia kena panas, setelah kena air, kena panas dia akan pecah terpalnya. Jadi harus tetap kita isi air, tidak boleh lama-lama kosong. Jadi tetap harus cepat terisi lagi kembali. Nah itu untuk perawatan selama 3 bulan kontinu. Dan untuk obat-obat yang lain tidak ada. Kami tidak ada menggunakan obat apapun. Karena memang di sini kita alami, jadi juga untuk menekan biaya-biaya di dinas kami, jadi kami untuk menggunakan obat-obat alami seperti daun pepaya tadi untuk antibiotik. Selain di sini nanti kami juga sering untuk edukasi dari teman-teman SMP, SD itu sering kali ke sini untuk cara belajar pembibitan lele, bagaimana masa panen betul, bagaimana nanti lele yang jantan gimana, lele yang betina, semuanya nanti itu ada. Tapi bisa kita lihat setelah itu nanti lele ini besar, tapi begitu kecil belum bisa kita lihat karena di sini alat kelamin masih belum terlihat kalau masih umur 1 bulan ya. Itu sementara yang bisa kami jelaskan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya monggo Pak Tommy. Sebelum menguras air, lebih baik ikan jangan dikasih makan. Nanti kalau ikan sudah dikasih makan, setelah 1 jam dikuras, dia pakannya akan dimuntahkan. Ikan menjadi stres. Jadi kalau memang kita niat mau mengurangi air atau menguras air, ikan jangan dikasih makan dulu. Nanti kalau sudah dikuras, setelah makan dia akan muntah dan stres. Untuk mengembalikan lagi itu agak lama, untuk menimbulkan nafsu makannya dia itu agak lama. Di sini tadi ada 2 bapak yang keren-keren sekali karena memang beliau-beliau ini adalah pelaku di budidaya lele di dalam kolam bundar gitu ya Pak ya. Jadi dapat kita simpulkan ya guys ya, para bapak, ibu, kawan-kawan yang berada di luar semua tidak boleh mengeluh untuk bagaimana kita di saat budidaya ikan lele. Karena dari kedua bapak ini tadi ternyata sederhana sekali. Yang pertama yaitu kalau memang kita mau membibit lele dalam ukuran 5-6 cm boleh kita masukkan. Yang penting satu, airnya sudah kita diamkan selama 2 atau 3 malam gitu. Hanya seperti itu, perawatannya hanya rutin untuk dikuras, perbandingannya 50% pengurangan dari air, jadi tidak boleh dihabiskan. Kalau kita mengenal kata menguras berarti kita menghabiskan air. Ternyata di sini tidak Bapak-bapak ya. Ternyata di sini hanya mengurangi 50% dari volume air awalnya, seperti itu. Jadi seperti itu sudah dikasih makan. Penambahan dari Pak Tommy bahwasanya kalau setelah dikuras tidak boleh diberi makan. Sebelum dikuras tidak boleh diberi makan. Tapi nanti kalau kita sudah penambahan air, kita akan memberi obat namanya antibiotik alami, yaitu daun pepaya. Terima kasih banyak. Ini tadi bincang-bincang yang sangat santai tapi bermanfaat sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Agus, Pak Tommy. Beliau-beliau ini adalah koordinator dari budidaya ikan lele di lokasi Sentra Kuliner Ikan Romo Kalisari binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.